Sesaat lagi kita saksikan Kultum Ramadan yang akan dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Batu Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Para shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pada hari pertama kemarin telah disampaikan bahwasannya pada bulan Ramadan ini kita mempunyai tujuan, di mana tujuan yang hendak kita capai ialah predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang kedua ini saya akan menyampaikan bahwasanya manusia-manusia yang bertakwa itu memiliki perilaku-perilaku dan ciri-ciri yang khas. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Pertanyaan yang hendak kita sampaikan, apa ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah itu? Maka pada ayat ini Allah kasih satu ciri yang menandakan ketakwaan. Apa kata Allah? Dzalika, itu. Kata apa yang hendak Allah tunjukkan? Al-kitabu, sebuah kitab. Lalu, mengapa Allah turunkan kitab ini kepada umat manusia? Karena ternyata kitab ini adalah kitab betul-betul yang sempurna. Lalu pertanyaannya, apa kesempurnaan kitab itu? Kata Allah, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalam kitab itu. Manusia-manusia yang memahami Al-Quran tidak akan pernah ragu-ragu dalam membacanya. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran pun tidak mengandung keraguan di dalamnya. Sehingga ketika di dalam Al-Quran tidak mengandung keraguan, maka pantas untuk menjadi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pada ayat ini kita tarik sebuah kesimpulan bahwasannya ketika manusia itu mengaku bahwa dia adalah orang yang bertakwa dan menjadi bagian dari orang yang muttaqin, maka satu ciri yang harus ia punya adalah ia harus sanggup menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Maka namanya saja Al-Quran sebagai az-zikra, yaitu pengingat, dan Al-Furqan, pembeda yang mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia-manusia yang bertakwa harus mampu menjadikan Al-Quran untuk menjadi panduan dan acuan dalam hidupnya. Akan tetapi para shaimin wa shaimat, kadang-kadang begitu miris ketika kita melihat nasib Al-Quran di zaman modern ini. Al-Quran yang Allah turunkan untuk menjadi panduan, Al-Quran yang Allah turunkan hendak menjadi acuan. Tapi ketika Al-Quran turun dan dipegang oleh orang-orang yang mengaku modern, nampaknya Al-Quran sudah berpindah fungsi. Al-Quran sudah beralih haluan. Bukan Al-Qurannya yang ketinggalan zaman, bukan Al-Qurannya yang tidak layak lagi diketengahkan, tetapi penghargaan manusia kepada Al-Quran yang sudah mulai rapuh. Begitu miris ketika kita melihat Al-Quran bukan lagi menjadi bacaan. Begitu sedih kita melihat Al-Quran bukan lagi menjadi sesuatu yang kita gali maknanya. Begitu sedih
ketika perintah Al-Quran tidak lagi kita jalankan. Karena kenapa? Karena Al-Quran sudah dipindahkan fungsi untuk menjadi alat-alat azimat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lantas pertanyaan yang perlu kita pertanyakan, ketika Al-Quran sudah kita alih fungsikan, ketika Al-Quran sudah jarang kita baca, ketika Al-Quran sudah tak lagi kita selami maknanya, dan ketika perintah Al-Quran tak lagi kita jalani perintahnya, maka dari itulah kita telah bercerai dengan Al-Quran. Maka dari itu para sho'imin wa sho'imat dimanapun kalian berada, ketika masuknya bulan Ramadan ini, membaca Al-Quran begitu digalakkan. Ketika masuknya puasa ini, tadarusan begitu pula digalakkan. Karena kenapa? Karena untuk mengingatkan kita dan untuk mengajak kita bahwa Al-Quran begitu penting dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah cahaya yang akan menerangi hidup kita. Dan Al-Quran akan menunjukkan tujuan hidup kita. Karena kita ini hidup mempunyai tujuan. Dan hidup ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang selamanya dan abadi ialah kehidupan di akhirat. Lalu, bagaimana cara kita mencapai kehidupan yang abadi itu? Bagaimana cara kita merealisasikan kebahagiaan di akhirat dan alam sesungguhnya itu? Maka tidak lain tidak bukan ialah petunjuk-petunjuk Al-Quran yang harus kita selami maknanya dan kita jalankan perintahnya. Semoga para sho'imin wa sho'imat dimanapun kalian berada, setelah memasuki bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama membaca Al-Quran. Kita selami lagi maknanya dan kita jalankan lagi perintahnya, agar kita menjadi perpanjangan dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.